Gimana caranya menghasilkan uang hanya dengan sebuah kartu kredit dummy? Yes, kali ini kita bakal bongkar semua rahasia di balik pembuatan foto dan footage untuk jual di Shutterstock dengan tema bisnis atau finance. Yuk simak videonya sampai habis. Assalamualaikum. Perlu teman-teman ketahui, membuat stok foto dengan tema keuangan atau finance bisa sangat diminati oleh pembeli di Shutterstock karena kebutuhan industri yang luas. Banyak industri yang butuh konten visual bertema keuangan, kayak perusahaan perbankan, fintech, asuransi, akuntansi, dan investasi. Stok foto ini sering banget dipakai buat promosi produk, layanan, situs web, blog, presentasi, laporan tahunan, dan materi pemasaran. Foto-foto seperti tangan yang lagi pegang kartu kredit, terus transaksi di laptop, atau koin digital memberikan kesan profesional yang mendukung citra brand perusahaan. Beberapa foto dan footage gua dengan tema bisnis atau finance juga sering laku di beberapa microstock. Nah, salah satu subtema yang belum pernah gua buat itu adalah dengan menggunakan kartu kredit. Sebenarnya udah pernah sih foto dengan konsep ini, tapi waktu itu gua pakai kartu debit asli yang punya data privasi. Jadi ya nggak leluasa tuh buat atur angle-nya. Karena pada saat itu susah banget ya cari kartu kredit dummy yang ramah untuk microstock. Bahkan mungkin nggak ada sama sekali ya yang jual pada saat itu. Padahal kalau kita lihat di Shutterstock versi buyer, terus kita search finance, foto dengan kartu kredit bisa muncul di halaman pertama pencarian. Itu artinya konsep ini lumayan banyak dicari buyer. Nah, alhamdulillah sekarang dari microstocker.id menyediakan kartu kredit dummy yang bisa kamu beli di marketplace. Bisa jadi di sini cuma satu-satunya yang jual kartu kredit dummy ini. Ada beberapa varian warna yang bisa kamu pilih. Tapi saran gue sih teman-teman wajib punya semuanya supaya bisa menyesuaikan tema warna di fotonya. Misal kalau teman-teman mau foto isolated white kan nggak mungkin pakai kartu kreditnya yang warna putih karena bisa nyaru sama backgroundnya. Nah, supaya kartu kreditnya lebih menonjol, kamu harus gunakan kartu kredit yang kontras dari backgroundnya. Ya, salah satunya teman-teman pilih sesuai warna yang teman-teman punya. Kartu kredit dummy ini juga udah aman buat stok foto penggunaan komersial. Bisa lihat di sini untuk tulisannya udah menggunakan bahasa Inggris. Angka di placeholdernya juga udah berurutan. Nah, ini yang disarankan sama Shutterstocknya karena nomor yang tampak sebagai nomor ID keuangan atau pemerintah yang sebenarnya bakal ditolak untuk informasi identifikasi pribadi. Dan ini juga berguna untuk membantu mencegah pencurian identitas, penipuan, atau kerugian finansial atau pribadi lainnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan kartu kredit asli, udah dipastikan bakal kena reject dengan alasan sensitive information. Bahan dari kartunya sendiri bukan yang glossy gitu ya. Ya udah doff bahannya. Jadi aman banget dari refleksi cahaya sewaktu difoto. Karena barang ini cuma ada di microstocker.id, buruan teman-teman check out sebelum kehabisan. Link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Oke, untuk persiapannya apa aja sih yang dibutuhkan? Udah pasti gue menggunakan kartu kredit dummy ini sebagai properti utamanya. Kenapa? Karena kartu kredit dummy ini udah aman banget buat stok foto. Karena udah sesuai sama yang disarankan Shutterstock dan agensi microstock lainnya. Nah, ini lighting utama gue menggunakan lighting dari Inbex EL100S menggunakan lantern softbox dari Inbex juga. Nah, kenapa gue menggunakan lantern softbox ini? Supaya cahaya yang dihasilkan itu soft dan merata, teman-teman. Jadi seperti cahaya di ruangan. Nah, ini untuk rim light atau nanti gue akan gunakan sebagai fill light-nya. Gue menggunakan dari Wilight Ninja 300, menggunakan softbox ukuran diameter 45 cm. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pertama. Di konsep pertama ini gue menggunakan properti kalkulator, ada HP juga, terus ada buku catatan dan pulpen juga. Yang pasti yang paling utama itu adalah kartu kredit dummy. Nah, ini properti utamanya teman-teman ya. Di sini kan ada beberapa varian warna nih. Nah, gue pilih yang warna merah. Kenapa sih gue pilih yang warna merah? Nah, gue tuh kalau misalnya membuat foto atau desain, gue selalu berpatokan sama teori warna, teman-teman. Nah, dalam teori warna itu ada yang namanya warna komplementer. Warna komplementer itu dua warna yang saling berseberangan, teman-teman. Dalam roda warna hijau ini, warna baju gue ini ya, warna hijau itu berseberangan dengan warna merah. Nah, makanya gue pilih yang warna merah ini karena sifat dari warna komplementer ini kalau misalnya berdampingan dia akan menciptakan kontras yang kuat, teman-teman. Nah, makanya teman-teman juga wajib pelajari tuh soal teori warna. Selain teman-teman harus pelajari basic fotografi, komposisi, elemen fotografi, teman-teman juga salah satunya wajib pelajari teori
dari warna supaya dapat menciptakan hasil foto atau footage yang menarik. Nah, di sini gue mau buat footage dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi konsepnya gini ya. Bisa dilihat di screen recorder teman-teman. Garis gridnya gue aktifin supaya gue bisa atur komposisi dengan gampang ya. Nanti gue seolah-olah ngitung di kalkulator, terus catat di buku catatan gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk settingan 4K 30 fps ya teman-teman ya untuk footage-nya. Shutter speed di 1/60, f2,8, ISO di 125. Oke, langsung aja kita mulai. Kita play di sini. Oke. Oke, untuk fotonya sekarang gue menggunakan file format RAW dan JPEG teman-teman. Untuk settingannya gue masih sama di speed 1/60, f2,8, ISO-nya 125. Oke. Nah, fotonya menggunakan timer. Karena kita kontrol dari jauh ya. Jadi kita harus menggunakan timer. Untuk konsep pertama tadi, kita kan menggunakan kalkulator dan kartu kredit ya. Nah, itu bisa menggambarkan atau memvisualisasikan tentang manajemen keuangan. Selanjutnya kita masuk ke konsep kedua. Kita akan menggunakan laptop ya teman-teman ya. Nah, untuk konsep kedua, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk framingnya di screen recorder, gue menempatkan kartu kreditnya ini di atas. Nah, ini kan format di 3:2 ya teman-teman ya. Ini format foto. Itu mic gue kelihatan, nanti di editing bakal gue hilangin. Sip, kita foto. Selanjutnya kita record video. Untuk konsep yang kedua ini kan kita menggunakan laptop ya, itu memvisualisasikan tentang tema e-commerce teman-teman. Nah, sekarang yang konsep ketiga ini juga sebenarnya masih sama ya, masih satu tema e-commerce, tapi kita menggunakan ini teman-teman, menggunakan handphone ya. Nah, kita menggunakan handphone dan ada background laptopnya juga. Nanti kamera ini bakal gue taruh di sini, jadi nanti akan close up ke kartu kreditnya. Oke, ini untuk foto pertama seolah-olah lagi megang kartu kredit dan berbelanja online teman-teman. Gue akan berbelanja online. Nah, ini untuk tema ini adalah untuk tema e-commerce ya. Perlu teman-teman perhatikan juga ya kalau misalnya teman-teman mau foto atau mengarahkan kamera teman-teman itu ke layar HP atau laptop nih teman-teman nih. Di sini pasti ada flicker. Nah, flicker itu yang garis-garis di layar HP gitu teman-teman. Tuh. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan settingan auto ya. Nah, itu pasti bakalan kena flicker kayak begini. Nah, solusinya teman-teman tinggal setting aja di shutter speednya. Shutter speednya ini teman-teman temukan di angka berapa sampai flickernya itu hilang. Nah, di sini coba gua nih di speed 125 dia aman. Flicker itu hilang di layar HP-nya. Tapi ini terlalu tinggi teman-teman untuk di 30 fps. Karena ini kan gue menggunakan 30 fps ya. 30 fps itu harusnya menggunakan shutter speed di 1/60 karena 2 kalinya fps ya. Nah, 2 kalinya fps adalah 60, speed 1/60. Nah, di sini gue kurangin lagi speed 125, gue kurangin lagi. Jadi 100 masih belum aman. Terus nah, speed 1/60 justru dia lebih aman. Ini cocok sama footage yang bakal gue ambil nanti ya. Oke, kita buka Shopee. Nah, jadi seolah-olah gue lagi belanja e-commerce di e-commerce. Oke, kita foto menggunakan timer ya teman-teman ya. Karena kan kita foto sendiri ya. Kita sebagai model dan sebagai fotografer. Itu kalau misalnya kita nggak menggunakan timer pasti bakalan kerepotan teman-teman. Teman-teman juga harus perhatikan juga kalau misalnya mau mengarahkan kamera ke layar HP, ini pasti bakalan ada refleksi dari cahaya, itu bakalan ke-reject teman-teman. Masalah refleksi atau quality standar itu udah pernah gue jelasin juga. Nah teman-teman solusinya tinggal atur aja angle-nya sampai refleksinya tuh hilang. Nah kayak begini. Oke, kita foto. Sekarang kita bikin footage-nya. Untuk footage dia muncul flicker ya teman-teman ya.
Coba kita setting lagi shutter speednya, kita naikin ke speed 1/80. Nah, speed 1/80 ini aman. Emang untuk footage speed antara speed 1/80 dan 100 itu aman teman-teman, dari flicker di layar HP atau monitor. Oke, yuk kita scrolling. Nah, pokoknya untuk footage teman-teman setting aja antara speed 1/80 dan speed 1/100. Itu insya Allah aman dari flicker. Oke, itu tadi beberapa konsep atau visualisasi tentang gimana sih kita bikin foto atau footage menggunakan kartu kredit dummy ini. Pokoknya teman-teman kalau pengen bikin foto atau footage untuk jual di Shutterstock supaya hasilnya itu menarik, teman-teman harus perhatikan komposisi, pencahayaan, dan backgroundnya ya teman-teman ya. Nah, ini kunci supaya foto atau footage teman-teman itu terlihat profesional dan relevan untuk buyer si Shutterstock. Nah, itu tadi cara mudah membuat stok foto dan footage tema bisnis atau finance menggunakan properti kartu kredit dummy. Mulai sekarang coba deh teman-teman manfaatin properti simple ini buat bikin stok berkualitas supaya cuan lebih cepat. Anggaplah video ini sebagai inspirasi teman-teman buat bikin stok tema bisnis atau finance lebih dalam dan variatif lagi. Kalau teman-teman mau support gua karena suka sama konten-konten dengan pembahasan kayak gini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.